Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Gembala Saudara pada saat ini. Dan ya, puji Tuhan, untuk kedua kalinya setelah minggu lalu ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya, sekarang ada lagi. Cuma kemarin saudara, itulah keterbatasan manusia, sudah berjanji melayani di ibadah keluarga, tahu-tahu pesawatnya cancel saudara ya. Dari rencana berangkat jam 11 pagi, kemudian baru berangkat jam setengah 8 malam. Jadi akhirnya tidak bisa melayani. Ya, itulah saudara, salah satu hal yang menjadi keterbatasan daripada manusia. Ada hal-hal yang terjadi saudara, dan kita tidak mampu, kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Tapi puji Tuhan, pasti ibadah juga diberkati sama karena ada Bapak Gembala Saudara. Terima kasih. Ya, sekali lagi, kami angkatan yang sama dan hari ini 24 tahun pelayanan di tempat ini. Terus kemudian dari luar tadi saya katakan, oh kalau begitu sama, di tempat saya tahun ini juga 24 tahun. Sudah puji Tuhan, tempat kami 1 April 9 tahun 99. Tempat ini nggak tahu berapa tanggal berapa Juni awalnya dulu. Cuma tempat kami 1 April tahun 99. Jadi ya mungkin karena angkatannya sama, jadi dengan proses pelayanan yang kami jalani, terus kemudian merintis pekerjaan Tuhan juga, akhirnya sama juga 24 tahun. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Karena Tuhan baik, jadi gembala saudara juga baik. Amin. Kok gak kecil amat tinggal gembala saudara baik. Amin. Nah ini mungkin dia nggak tahu saudara ya. Setelah kami selesai sekolah Alkitab kelas 1, kami sama-sama, terus kemudian praktek juga sama-sama di sekolah Alkitab. Setelah sekolah Alkitab kelas 2 kami jalani, maka kami mulai berbeda. Saya praktek di Jakarta, dia praktek di Pare. Terus ada satu sahabat kami lain lagi, saudara, dia prakteknya di sekolah Alkitab. Nah, dia praktek, gembala saudara praktek di Pare ini praktek dengan Bapak Pendeta Victor Malino, yang salah satu guru di sekolah Alkitab juga, saudara. Dan karena beberapa tahun suka ketemu dengan saya, karena saya di Indonesia, terus kalau mengajar di sekolah Alkitab ketemu, satu ketika ngobrol-ngobrol, berbicara, terus berbicara tentang gembala saudara. Dikatakan, wah, dia pengerja yang sangat baik. Itu diakui sama gembalanya. Meskipun dia praktek di tempat Victor, kalau tahun 84, berapa tahun praktek di Pare? 6 tahun dia praktek di Pare, praktek 6 tahun jadi pengerja. Cuma dia kalah sama saya 16 tahun jadi pengerja, saudara ya, di almarhum pendeta, Bapak Pendeta Ahamandi. Saudara, jadi gembalanya dia katakan, aduh, itu pengerja sangat baik. Meskipun dia muda, ya, meskipun dia muda. Jadi kalau tahun 84 berarti sampai tahun 90, berarti kira-kira usianya dari tahun 23 tahun sampai 29 tahun. Kan masih nyong-nyong, saudara ya. Betul ya? Cuma itu jemaat pada umumnya, kata gembalanya, saudara ya, Om Victor ini, meskipun dia masih muda, masih nyong-nyong, dipanggil Om. Dipanggil Om, bukan karena
karena dia itu, karena jemaat ini hormat sama gembala, saudara. Karena dia baik, jadi dipanggil Om. Oh ya, memang dia baik, saudara ya. Dan ya itulah kesaksian dari Om Victor Malino, dulu tempat gembala saudara berpraktek. Puji Tuhan, dan kemudian dia ke Amerika, saya ke Jakarta, dan rupa-rupanya bekerja melayani Tuhan, dan kemudian berulang tahun yang ke-24. Aduh, sama juga nih yang ke-24. Ya puji Tuhan juga. Tuhan memberkati, dan saya percaya semua ada dalam rencana dan kehendak daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Saya ingin kita melihat dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Saya harap kita akan menjadikan kedua ayat ini atau doa dalam kedua ayat ini jadi salah satu doa kita. Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama, saudara. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Saudara baca itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Berkata demikian, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Saudara, kalau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kemudian saudara sampai kepada kitab Tawarik, ya, sebagian orang mulai berkata, aduh, sebab apa? Dari pasal 1 saudara akan temukan daftar keturunan, ya. Jadi yang saudara yang kita baca itu daftar keturunan saudara, dari Adam sampai Abraham, keturunan Abraham, kemudian keturunan Esau, raja-raja Edom, keturunan Yehuda, dan untuk seterusnya. Jadi kita cuma baca nama lepas nama, nama lepas nama, dan seringkali hal ini membuat orang jenuh untuk membaca. Aduh, baca keturunan lagi. Sekalipun saudara sebenarnya ada artinya. Tetapi sampai ke dalam pasal yang keempat ini, ada satu jeda yang diberikan oleh firman Allah berhubungan dengan seorang yang bernama Yabes ini. Saudara, sekalipun kita melihat dalam firman Allah, kita perhatikan dua ayat ini dimunculkan untuk Yabes, tetapi ini membuat saudara Yabes itu begitu terkenal. Saudara, jadi kita lihat doa dari Yabes ini menjadikan dia begitu terkenal. Pertama, menjadikan dia dikenal. Kedua, menjadikan dia dikenang, saudara, dan menjadikan dia contoh, teladan. Sebab sampai hari ini salah satu doa yang saya naikkan juga adalah doa dari Yabes ini. Saudara, surat atau kitab Tawarik ini ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, maka Yabes ini hidup, saudara, di zaman di mana Yosua sedang memimpin bangsa Israel, saudara, untuk masuk ke tanah Kanaan.
Dan kitab Yosua itu ditulis kira-kira tahun 1390 sampai tahun 1370 sebelum Masehi. Jadi saudara, ketika kitab Tawarik ini menulis soal Yabes, ini sesuatu yang terjadi sekian banyak, hampir 900 tahun sebelumnya. Jadi Yabes sudah tidak ada. Tetapi kita perhatikan di sini ada satu doa dinaikkan kepada Tuhan yang dicatat oleh Alkitab, diberikan oleh Yabes kepada Allah, terus kemudian menjadikan dia terkenal, menjadikan dia dikenal, menjadikan dia dikenang, saudara, untuk doa-doanya ini, dan juga membuat dia contoh teladan sampai hari ini. Dan saudara, dan kita juga tidak mengerti atau Alkitab tidak memberikan catatan yang tepat umur berapa Yabes ini berdoa kepada Tuhan. Saudara, cuma catatan yang diberikan adalah Yabes lebih dimuliakan, Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Jadi Yabes ini adalah seorang yang lebih dimuliakan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Yabes ini adalah seorang yang lebih dihormati dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Setelah sekian lama dia hidup, setelah sekian lama, saudara, dia berprestasi dalam hidupnya, maka menjadikan orang membandingkan Yabes dengan saudara-saudaranya. Dan kesimpulannya, Yabes ini lebih dihormati, Yabes ini lebih dimuliakan. Saudara, Yabes ini lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dan kemudian Yabes ini berdoa kepada Tuhan. Saudara, jadi kita lihat ini tentang kehidupan daripada Yabes. Terus Alkitab memberi catatan, saudara, dalam ayat yang ke-9 ini, siapakah Yabes ini? Dikatakan demikian, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ini adalah sejarah kehidupan daripada Yabes ini. Saudara, ibunya yang memberi nama anaknya Yabes. Saudara, saat orang tua sebenarnya memberi nama, maka pada umumnya nggak sembarangan, ya. Jadi ketika anak-anak saya lahir, saya bawa 2 anak, saudara, yang mungkin yang satu yang besar, saudara kenal di sini Davis, tapi adiknya ada Farrell, dia ikut sama saya sekarang. Maka saya juga gak sembarangan kasih nama. Tetapi ketika ibu ini melahirkan anak, dia beri nama anaknya Yabes. Sebab saudara, dikatakan di situ alasannya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, jadi ibunya ini menderita. Dan menurut para ahli Alkitab, bukan hanya saat melahirkan Yabes, tetapi selama mengandung Yabes ini, si ibu ini kesakitan. Dia alami penderitaan. Saudara, menderita kesakitan karena mengandung seorang bayi dalam kandungannya sampai dia melahirkan. Oleh sebab itu ketika lahir, dia beri nama anaknya Yabes. Saudara, kemudian kita lihat berikutnya, saudara, para penafsir Alkitab juga berbicara atau berkata, mungkin
ayahnya sudah tidak ada. Sebab hidup di zaman Yosua pada saat itu hidup dalam peperangan, mengalahkan, berperang dari satu tempat ke tempat lain untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada dalam Kanaan, saudara, sehingga ayahnya ini mati. Dan ini keadaan yang terjadi, saudara, dan kita lihat ada kenyataan kehidupan yang dialami oleh ibu daripada Yabes dalam sejarahnya, saudara. Dan kita perhatikan bagaimana kita dapat membayangkan seorang anak yang dilahirkan, seorang anak yang dibesarkan dengan nama pembuat kesakitan. Yabes, 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 si pembuat kesakitan. Rasa sakit, pembuat kesakitan, pembuat orang tua, buat mama menderita, hidup dalam penderitaan. Dan itulah Yabes, saudara, yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi kita melihat, saudara, bagaimana ayat-ayat di atas ditulis, saudara, tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan daripada Yabes. Satu doa yang luar biasa dari seorang yang rendah hati, dari seorang yang taat kepada Tuhan, saudara, dan dia dapat mengubah masa lalunya yang tidak baik ini dalam kehidupannya, saudara. Dan kita perhatikan di sini dalam ayat yang ke-10 ada 4 doa yang dinaikkan oleh Yabes kepada Tuhan, saudara. Dan kita ingin melihat keempat doa ini. Coba kita kembali dalam ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doanya, saudara. Ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, kalau kita dengar doa ini bukan doa seorang yang mementingkan diri sendiri untuk diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Ini bukan doa kekanak-kanakan, saudara. Ini bukan doa dari seorang yang tidak puas, yang rakus, bukan, saudara. Tetapi justru ini adalah doa dari seorang yang berohani, seorang yang mengenal siapa Tuhannya, seorang yang mengenal siapa Allahnya. Sebab, saudara, kalau kita mundur, coba saya bandingkan ayat ini dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17. Allah berjanji, saudara, ini janji Allah kepada Abraham, saudara, yang mengasihi Tuhan, bahwa Allah akan memberkati dia. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17, saya baca dari ayat 15. Berkata demikian, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara,
janji Tuhan kepada Abraham dengan berkata bahwa aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin. Jadi saudara, kita perhatikan bahwa Allah berjanji memberkati umatnya. Dan ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, dan benar-benar Allah memberkati Abraham dalam kehidupannya. Pertama, kita lihat saudara, saya tambahkan satu ayat dalam kitab Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32, saya baca ayat 26 saja. Berkata demikian. Atau ayat pasal 31, pasal 30 ayat 43 dan pasal 32 saudara ayat 26. Berkata demikian. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Berarti Yakub di sini sudah kaya. Betul? Betul? Amin. Ya, sebab kalau Yakub katakan kepada Laban, bagianku itu adalah domba-domba yang berbintik-bintik, kambing yang berbelang-belang, maka semua kebanyakan pada umumnya yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Jadi membuat Yakub ini mempunyai banyak ternak, saudara, dan itu ukuran pada saat itu. Tetapi kita perhatikan pasal 32 ayat 26, lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, Yakub sudah diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai Laban pun tahu, saudara, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memberkati Yakub, bagaimana dia juga diberkati karena adanya Yakub. Tetapi kemudian, saudara, Yakub tetap berdoa, jika engkau tidak memberkati aku tidak lepaskan. Dia tetap minta, dia tetap berdoa supaya Tuhan terus memberkati. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Tapi kemudian Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Amin. Jadi tidak salah kalau kita berdoa, kita minta Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, tidak salah kalau kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Saudara, sebab ini adalah doa daripada Yabes, dan ini adalah janji daripada Tuhan kepada Abraham, saudara, yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, bahwa dia telah berjanji dia akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Kita maju, saudara, dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-10, kita lihat doa yang kedua. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan memperluas daerahku. Memperluas, menambah, menjadikan lebih besar, melipat gandakan. Kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Perhatikan kata memperluas ini dulu, saudara. Dan ini juga merupakan janji Tuhan
kepada umatnya. Jadi kita perhatikan bahwa doa-doa yang dinaikkan oleh Yabes, 4 doa yang dinaikkan oleh Yabes, ini adalah doa-doa sesuai dengan janji Tuhan. Kita perhatikan sekarang, kita lihat ayatnya. Dalam kitab Keluaran pasal 34, 2 ayat saya ambil dalam bagian ini. Keluaran pasal 34 ayat 23 dan ayat 24 berkata demikian. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Jadi ini perintah dari bangsa itu, Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa 3 kali setahun khususnya laki-laki harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan pada bulan pertama, ketiga, dan ketujuh. Pada hari raya Paskah, pada hari raya Tabernakel atau hari raya 7 minggu dan hari raya Tabernakel, hari raya 7 minggu dan hari raya Tabernakel pada bulan yang ketujuh. Saudara, dan di sini Tuhan telah berjanji, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu. Jadi janji Tuhan meluaskan daerahmu. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-10. Kitab Ulangan pasal 12 ayat yang ke-10 berkata demikian. Ulangan 12 ayat 20, maaf. Ulangan 12 ayat 20. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Saudara, jadi kita lihat, apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi janji Tuhan untuk meluaskan. Dan kalau Tuhan sudah meluaskan, makan sesukanya. Nah, ini berbeda dengan masa lalu. Saat mereka di Mesir, saudara, dikatakan less than enough. Gak cukup, budak. Saudara, dibuat miskin, dibuat kismin mereka. Menderita. Saat mereka di padang gurun, enough, cukup, cuma boleh kumpulkan secukupnya, gak boleh lebih. Tapi masuk ke tanah Kanaan, more than enough. Meluaskan daerah. Ini janji Tuhan. Dan Yabes doakan ini dalam hidupnya. Saudara, artinya ketika kita melihat doa daripada Yabes sebagai orang yang mempunyai pertanian, sebagai orang yang mempunyai peternakan, sebagai orang yang mempunyai pekerjaan, maka Yabes melayangkan pandangnya, Yabes melayangkan matanya melewati batas pagar. Saudara, daerah peternakan, batas-batas yang ada, dia melewati. Tuhan, kiranya engkau memperluas daerahku. Tuhan, kiranya engkau melipat gandakan. Tuhan, kiranya engkau akan menambah. Dan kiranya itu menjadi doa kita. Amin. Saudara, dan kiranya juga mata kita akan memandang melewati batas-batas ini. Perluas daerah kami, Tuhan. Berkati kami dengan berlimpah-limpah. 24 tahun sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi
Tetapi biarlah seperti Yabes ini, dia lebih dihormati daripada saudara-saudara. Saudara, tetapi kemudian dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan sekali lagi, ia bukan berdoa seperti anak-anak. Ini bukan doa kekanak-kanakan. Ini bukan doa orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan doa orang yang tamak. Bukan. Justru doa orang yang berohani, yang mengenal janji Tuhan. Dan ini telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Bagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan sudah berjanji untuk memperluas daerah mereka. Dan sekarang apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan, saudara, dilihat oleh Yabes dan sekarang menjadi doanya kepada Tuhan. Saudara, dan dia dapat memandang melewati batas-batas yang sekarang ada di dalam kehidupannya, yang telah dia capai selama ini. Dan dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memperluas daerahku. Saudara, ini adalah doa yang kedua daripada Yabes. Kemudian kita lihat, saudara, bagaimana dia mempunyai visi, dia mempunyai mata untuk memandang ke depan. Saudara, dia melihat pagar, melihat tanda perbatasan dari apa yang telah ada, yang dia punyai saat ini. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan memperluas. Saudara, dia tidak puas, saudara, dengan apa yang ada. Saudara, bukan berarti sekali lagi dia rakus, bukan, tamak, bukan. Tetapi dia tahu siapa Tuhan itu. Dia masih punya banyak untuk diberikan kepada umatnya. Amin. Dan sebagai umat Tuhan, kita juga harus tahu bahwa Tuhan punya banyak, bahkan lebih banyak, saudara, dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik secara rohani dan secara jasmani. Saudara, jadi kita perhatikan berhubungan dengan masa depan kita. Nanti kita akan lihat. Kita naikkan dulu, saudara, ke bagian ketiga dari doa daripada Yabes ini. Dikatakan demikian, saudara, kembali 1 Tawarik 4 ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Kalau saudara dapatkan catatan dalam Alkitab tentang tangan Tuhan, saudara, maka itu adalah istilah untuk kehadiran dan kuasa Tuhan. Saudara, untuk kehadiran dan kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan umat Tuhan, maka sering digunakan dengan tangan Tuhan. Coba kita lihat dalam Yosua pasal yang keempat. Yosua pasal yang keempat ayat 23 dan 24 berkata demikian, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tigro yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, kuat tangan Tuhan. Ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah Kanaan, Allah mengeringkan sungai Yordan. Dan Yosua ingatkan, seperti dulu 40 tahun sebelumnya, Allah keringkan laut Tigro, laut Kolsom, laut Merah, sebutan yang sama. Demikian sekarang, saudara, Tuhan mengeringkan sungai Yordan. Dan ingat, tangan Tuhan yang melakukannya. Amin.
Jadi tangan Tuhan berbicara tentang kuasa Tuhan, saudara, yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Saya baca satu lagi, Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-21. Saya baca dari ayat 19. Berkata demikian, Kisah 11 ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tangan Tuhan menyertai, sehingga mereka, saudara, menghasilkan banyak orang, saudara, percaya kepada Tuhan. Saudara, jadi kita melihat doa yang ketiga daripada Yabes ini adalah, kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya kuasamu menyertai aku. Kiranya kekuatanmu menyertai aku. Kiranya kesanggupanmu Tuhan menyertai aku. Saudara, doa penyertaan Tuhan merupakan cara satu-satunya, saudara, untuk menopang kita dan juga terus kita mengalami perkara-perkara yang supra alami dari Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat di sini bagaimana Yabes berdoa supaya Tuhan menyertai dia. Saudara, sebab kalau tangan Tuhan terus menyertai, maka kita akan melihat kuasanya pun terus berjalan, terjadi dalam kehidupan ini, membuat dia terus berhasil. Pertama. Yang kedua, kita perhatikan, saudara, ingat, dengan dua doa. Yang pertama, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, saudara. Dan kemudian kita nanti lihat Allah berikan itu, benar-benar berarti Yabes diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin. Benar-benar Tuhan memperluas daerahnya. Nah, saat Allah memberkati dengan berlimpah-limpah, berkat itu bergantung dengan siapa yang memberkati. Besar kecilnya berkat itu bergantung dengan siapa yang memberkati. Amin. Amin. Saudara, dan berkat yang melimpah-limpah, daerah yang diperluas oleh Tuhan kepada Yabes, saudara, memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk menanggungnya. Saudara, supaya apa yang diterima ini tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dan ini yang perlu, ini yang dinaikkan oleh Yabes kepada Tuhan. Saudara, coba kita lihat dalam Alkitab, ada catatan, ada contoh seorang dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ada banyak contoh, saudara, cuma satu saya ambil. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-5 dan ayat 16. Berkata demikian. 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat,
ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan dan seterusnya. Selama mencari Tuhan, Uzia diberkati. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, segala usahanya berhasil. Bagaimana saudara, dia benar-benar diberkati. Tetapi setelah diberkati, setelah dia berhasil, setelah dia kuat, dia jadi sombong. Dia jadi tinggi hati. Dia jadi tinggalkan Tuhan. Saudara, dia nikmati berkat, tetapi dia lupa dengan sumber berkatnya. Dia nikmati berkat Tuhan, tetapi dia lupa, dia jauhkan diri dari Tuhan yang memberkati kehidupannya. Dan berapa banyak kita lihat catatan dalam Alkitab, saudara, orang-orang percaya, mereka begitu sungguh-sungguh, saudara, di awal hidupnya mereka benar-benar mencari Tuhan, bersandar kepada Tuhan seperti Uzia ini. Dan kemudian karena dia sungguh-sungguh, saudara, dia diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah diberkati oleh Tuhan, dia tidak hidup seperti dulu. Dia tidak tinggalkan Tuhan, tetapi tidak seperti dulu lagi. Dia jauh dari Tuhan. Dan saya perhatikan itu tetap ada sampai hari ini. Orang-orang yang diberkati Tuhan, dari sederhana, dapat dikatakan dari miskin, dia diberkati Tuhan. Sampai dia setelah diberkati, saudara, kalau dulu istilahnya sebelum pintu gereja dibuka, dia sudah ada dalam gereja. Dia sudah ada di depan pintu, tunggu pintu dibuka, dia masuk. Tapi setelah diberkati Tuhan, dia jarang ke gereja. Sibuk, meeting, pergi ke tempat lain. Kalau datang ke gereja, terus telat, talenta telat. Itu di Jakarta, saudara. Jakarta. Lo talenta kok telat. Dan itu kejadian, saudara. Ini rumah orang, cuma petak. Dia tutup pakai seng, dia tinggal di situ. Setia, ibadah, bersandar dekat dengan Tuhan. Tuhan mulai angkat. Dan udah diberkati, lupa sama yang memberkati. Kalau Tuhan memberkati, saudara, Yabes tahu dia diberkati, dia diperluas untuk menanggung, untuk tetap menyenangkan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah buat. Dia perlu penyertaan Tuhan. Dia perlu tangan Tuhan memberikan kekuatan, supaya dengan apa yang Tuhan beri, Tuhan tetap dipermuliakan. Dia tidak lupa kepada Tuhan. Dia tetap dekat, justru dia bersandar, dia semakin mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupannya. Dan ini, saudara, yang dinaikkan oleh Yabes kepada Tuhan. Dan salah satu contoh positif yang terbaik adalah Daud. Ketika dia diangkat oleh Tuhan dari penjaga kambing domba, jadi gembala domba, tetapi kemudian dia jadi raja. Dia datang ke bait Allah, dia duduk di hadapan Tuhan, dan dia berdoa, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini Tuhan? Sampai Engkau bawa aku seperti ini, sedemikian ini.
Bahkan hal ini masih kurang di hadapan. Oh, dia merendahkan diri. Dia memuliakan Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kalau sepanjang ini Tuhan sudah memberkati. Tapi ingat, jangan karena Tuhan memberkati kemudian kita lupa Tuhan yang memberkati. Tapi justru berkat Tuhan itu yang kita terima harus kita gunakan, tetap membuat kita semakin dekat dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ini doa yang ketiga. Doa yang keempat, saudara, dari Yabes ini dikatakan sekali lagi, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa yang keempat yang dinaikkan oleh Yabes adalah, kiranya Tuhan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa minta perlindungan dari Tuhan. Doa minta Tuhan menjaga, Tuhan melindungi dia secara terus-menerus. Malapetaka adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat yang dilakukan, saudara, untuk mendapatkan hal-hal yang tidak baik bagi roh, jiwa, dan tubuh manusia. Dan ingat, pada saat Tuhan memberkati, sedikitnya minimal, saudara, ada satu oknum, satu pribadi yang tidak senang, yaitu setan. Benar? Ya, kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Saya baca dari ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu, dan seterusnya. Saudara baca, coba Tuhan ulurkan tangan, angkat pagar. Jadi kita perhatikan, iblis saja mengakui bahwa Ayub, orang percaya itu, dijaga, dilindungi, dan dipagari oleh Tuhan. Amin. Sehingga setan tidak bisa apa-apa. Coba Tuhan. Saudara, ada pelajaran dalam kitab Ayub. Dan ketika Tuhan angkat pagar, saudara perhatikan, iblis langsung habisi semua yang dimiliki oleh Ayub. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, teruslah berdoa supaya Tuhan jaga dan lindungi. Amin. Tuhan jaga dan lindungi suami, Tuhan jaga dan lindungi istri, Tuhan jaga dan lindungi anak-anak. Sebab iblis adalah musuh yang selalu ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan ini menjadi doa daripada Ayub. Saudara, dia naikkan doa yang keempat dengan berkata, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kalau Tuhan jaga, kalau Tuhan lindungi, Mazmur 91 katakan, 1000 boleh rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa. Amin. Sebab Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Dan kita perlu berdoa, Tuhan jaga, pagari, lindungi aku, lindungi keluargaku, lindungi anak-anakmu, lindungi saudara, pekerjaanku, keluargaku, pelayananku, dan lain sebagainya. Maka saat kita berdoa seperti Yabes berdoa, maka yang kelima kesimpulannya adalah, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Artinya keempat doa yang dinaikkan oleh Yabes ini didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan pada saat Tuhan mengabulkan permintaannya ini, saudara boleh tambah sendiri Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah, carilah, ketoklah, minta mendapat, minta menerima, cari mendapat, ketok pintu dibukakan. Amin. Saudara, Tuhan berjanji memberi. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Berserulah kepada Tuhan, maka aku akan menjawab dan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, Tuhan menjawab doa. Artinya pada saat Tuhan mengabulkan permintaan dari Yabes, maka benar-benar Tuhan memberkati Yabes dengan berlimpah-limpah. Tuhan benar-benar memperluas daerah Yabes. Tuhan benar-benar terus menyertai. Tuhan terus juga menjaga dan melindungi Yabes, sehingga malapetaka tidak menimpa hidupnya. Dan dia hidup dalam kesukaan karena dia dekat dengan Tuhan. Dan kembali kita melihat dia menjadi seorang yang sangat terkenal, sekalipun hanya dua ayat mencatat tentang kehidupannya dan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Tetapi itu menjadikan dia terkenal, dikenal, saudara, dikenal sampai sekarang, dan menjadi contoh buat kita. 24 tahun pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Setelah 24 tahun berjalan, tentunya dari awal ada rasa sakit, ada air mata. 24 tahun yang lalu. Tapi setelah 24 seperti sekarang ini, mungkin ini buat Bapak Ibu Gembala saudara dengan keluarga. Mungkin sekian banyak tahun yang lalu saudara ingat rasa sakit, menderita, disentuh dengan sesuatu yang tidak baik, mungkin kekurangan sekian banyak tahun yang lalu. Tapi hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada karena Tuhan memberkati. Amin. Saudara ingat seperti Daud, siapa aku Tuhan? Engkau bawa aku seperti ini. Dari gembala domba jadi seorang raja. Mungkin sudah ingat kembali masa lalu, dan saudara ada seperti saat ini. Tapi mari doa Yabes ini di satu sisi bersyukur kepada Tuhan. Pengalaman saudara bersama 24 tahun dengan Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga, saudara ada tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Tapi jadikan doa Yabes jadi salah satu doa pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah. Kiranya Engkau memberkati pekerjaanmu dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas, pandang jauh lebih luas,
melewati batas, melewati pagar-pagarnya. Nah, tahun depan seterusnya berlimpah-limpah, semakin meluas. Dan terus Tuhan kiranya tangan-Mu menyertai, supaya kalau Engkau memberkati, memperluas, kami tidak jauh. Berkat Tuhan tidak membuat kami silau, tetapi justru dengan kekuatan, kesanggupan dari Tuhan. Oh Tuhan, semakin dipermuliakan, kita semakin rendah hati, kita semakin berjalan dalam kebenaran, semakin kita hidup dalam kekudusan. Saudara, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan lindungi, jaga, pagari kami terus daripada segala malapetaka, dari orang-orang, dari iblis, dan semua yang tidak baik yang akan datang. Dan ingat, Tuhan kabulkan permintaan Yabes. Saya percaya Tuhan juga kabulkan permintaan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Mari singers WR, pemain musik.